와 머리부터 발끝까지 다 사랑스러워 와 네가 나의 남자라는 게 자랑스러워 기다림이 즐겁고 이젠 공기마저 달콤해 이렇게 너를 사랑. Paparan dari Bunda Hana, baru kemudian setelahnya Bapak Ibu dipersilahkan untuk bertanya. Ini mohon maaf di belakang saya ada background suara nih anak kecil nih. Padahal saya sudah menjauh, menyepi, tapi dia mendekat lagi. Begitulah. Anak ini. Baik Bun, supaya lebih cepat dan tidak memboroskan waktu, saya persilahkan waktu dan tempatnya kepada Bunda Hana. Silakan Bun. Siap. Baik, terima kasih Ibu Aristanika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan belajar 3 materi ya Bapak Ibu, yaitu chat, kemudian Google Classroom, dan yang terakhir kita ada Google Slide. Google Slide. Saya izin share screen dulu. Sudah muncul ya Bu Aristanika? Ada Bun, sudah. Oke, siap. Nah, Bapak Ibu, ini kita sekarang mau ke Google Chat ya Bapak Ibu. Jadi kita ke titik 9 atau aplikasi Google. Nah, di sini ada langsung Google Chat seperti ini bisa, atau Bapak Ibu juga bisa bukanya di Gmail. Nah, misalnya kita mau yang dari sini langsung dari Google Chat, nanti tampilannya seperti ini. Jadi ini ibaratnya kan kalau kita punya WA ya Bu Aristanika ya. Nah ini nih versi WA tapi dalam bentuk nempel di akun kita gitu, tanpa kita menggunakan nomor HP. Nah asal kita tahu emailnya Bapak Ibu aja. Nah ini juga kita bisa membuat ruang. Nah jadi kita bisa buat grup kalau seperti di WA ya, grup namanya. Nah ini kalau kita buat chat nih langsung bisa Bapak Ibu, langsung kita bisa chat ke orang. Nah, kita mulai percakapan, misalnya saya ke Bu Aris. Nah, ini kan ada ini seperti ini. Nah, kemudian saya langsung chat aja ke Ibu Aristanikanya. Sebentar. Nah ini, di sini titik 3. Ini Bu Aristanika tidak di tempat. Nah misalnya seperti ini. Nah maaf Bu ya, karena mati jadi susah pindah-pindahnya. Kayak gini Bapak Ibu, jadi kita bisa chat secara personal seperti ini. Ini langsung saya ke Ibu Aristanika ya. Kemudian bisa juga kita buat ruang, atau buat grup. Jadi misalnya Bapak Ibu ada teman-temannya di sekolah, kan kalau di WA, di HP, itu kan kita lumayan ya untuk penyimpanannya, untuk untuk download gambar. Nah itu kan lumayan memakan memori di HP kita. Nah ini kita bisa pindahkan Bapak Ibu. Jadi kita bisa buat grup chat. Nah di sini ya, kalau ini chat secara personal, nah kalau ini kita buat grupnya. Caranya Bapak Ibu tinggal klik aja tanda tambah di sini. Nah di sini ada buat ruang. Nah contohnya seperti ini. Nah di Bapak Ibu berikan namanya. Nah, seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, tapi pastikan Bapak Ibu punya alamat email. Jadi tahu alamat email dari beberapa orang yang ingin Bapak Ibu buat, atau jadi teman-teman di sekolah. Nah, misalnya saya mau nambahkan Ibu Aristanika lagi misalnya. Coba. Oh, tidak ya. Oh, tidak ada, sebentar. Aristanika berapa ya tadi ya? Sebentar, ini bisa kita 48 Bun. Oh iya, ada. Nih Bu Aristanika sudah membalas.
Oke, sebentar. Saya buka lagi deh. Berapa, Bun? Aristanika 48. 8 @guru smk.belajar.id. Nah, seperti ini. Nah, oh, masih eksternal ya. Oh, masih di luar ya. Oke. Kita tambahkan. Nah, ini karena Bu Aristanika beda ya dengan saya. Coba kalau yang lain, misalnya saya punya. Nah, Bu Ayuna ini kelihatan ya Bapak Ibu, yang bisa itu sama-sama SMA. Nah, ini Bu Aristanika kan, langsung dia ini sendiri. Nah, yang SMA siapa aja nih kelihatan. Nah, itu jadi kita harus sesama gitu ya Bapak Ibu, sesama yang ini, sesama dari ininya, dari sama-sama SMA, sama-sama eh, SD, SMK, nah kayak gitu. Tapi nanti juga bisa sih disetting ya, disetting. Jadi cara buatnya tadi seperti itu, cara mudahnya. Nah, cara chatnya langsung, asalkan tahu emailnya bisa. Nah, seperti itu. Eksternal tuh artinya karena saya dari luar SMA gitu, Bun ya? Betul. Jadi karena kita Oke. beda apa ya, beda jenjang seperti itu, beda beda ininya. Oke, seperti itu. Jadi nanti ini cara mudahnya ya Bapak Ibu untuk membuat. Nanti kita bisa explore lagi. Ini biar kita materinya bisa. Nah, di sini apa sih? Ini yang chat personal saja yang saya tunjukkan. Yang apa yang bisa kita lakukan di sini? Sama seperti di WA, kita bisa juga. Nah, emoticonnya ada juga Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memasukkan atau mengirimkan. Nah, oke, mengirimkan sebentar. Ini sinyalnya mulai ya. Mengirimkan email apa? Nih, lampiran. Jadi saya mengirimkan file di situ bisa. Nah, mengirimkan file. Jadi filenya nih caranya ya, yang ada tanda panah ke atas ini mengirimkan file dari komputer kita. Kemudian, oke, ini sinyalnya kenapa ya Bu Aristanika? Gimana, Bun? Iya itu sinyalnya mulai ini. Ini di sini juga Bapak Ibu bisa mengirimkan file dari Google Drive kita. Nah, jadi bisa nih mengirimkan file dari Google Drive kita. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melakukan rapat video. Jadi langsung link ke Meet itu bisa. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menjadwalkan acara di Google Calendar. Kalau yang ini pastinya untuk mengirim. Nah, seperti ini. Jadi ini lebih lebih simpel ya Bu Aristanika ya, lewat Google Chat. Kalau ada beberapa teman pengalaman menariknya itu adalah siswa-siswinya ada beberapa yang tidak memiliki handphone Bapak Ibu atau nomor HP. Jadi dia berkomunikasi dengan siswa-siswinya itu atau siswa si A ini yang tidak memiliki nomor handphone itu dengan menggunakan Google Chat. Nah, jadi dibuatkan dulu grupnya, ruangnya dibuatkan seperti itu. Nah, ini ada di sini banyak ya Bapak Ibu. Nah, ini ada teman-teman semua nih. Nah, ini bisa. Ini dibuat ruang dulu, dibuat atau chat secara personal. Jadi ada dua ya, kalau di Google Chat ada dua. Nah, dan kita juga bisa buat rapat. Nah, ini ada rapat baru. Rapat ini nanti dia langsung link ke Google Meet. Jadi itu. Jadi di Google Chat itu ada tiga. Ada chat, ada ruang, ada rapat. Nah, seperti ini. Sekarang saya nguliknya yang di chatnya aja. Nah, yang di chatnya aja nih secara pribadi. Kita bisa, kalau secara pribadi dengan siapa aja bisa. Nah, seperti ini. Oke. Kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu yang di Google Chat?
Mungkin Mau ada bertanya, Bu. pertanyaan? Ya, silakan Bu. Saya Ibu Maria dari SMK 2 ingin mau bertanya. Di sini kan kalau mau chat pribadi itu misalnya kita ngecat anak murid ya Bu, tapi dia tuh nggak ada akun pelajar, cuma ada email aja, apakah bisa Bu? Oke, baik, saya tunjukkan ya. Gitu. Oke Bu, ini yang iya, terima kasih Bu. Oke, kita kalau chatnya dari akun belajar.id ke akun biasa, misalnya ya. Ini coba saya chat dengan tujuannya ke akun ini ya, ke akun pribadi saya misalnya. Nah ini juga pasti ada keterangan eksternal seperti ini ya. Nah, ini misalnya saya tulis, terkirim tidak ya? Nah, sekarang saya buka di HP, tapi menggunakan akun yang ini, yang biasa ya, sebentar. Apakah saya bisa membalasnya? Oke, sebentar. Sebentar ya, Bapak Ibu. Google Chat-nya apakah ada? Enggak. Nah, ini ternyata kalau di akun yang biasa, Bapak Ibu, ini tidak ada. Tidak ada untuk Google Chat. Ini saya buka di HP, dia nggak muncul. Nah, nggak muncul. Jadi sebenarnya Google Chat ini munculnya bisa dari Gmail Bapak Ibu. Sebentar ya, saya tunjukkan ya. Kalau di Gmail tuh dia langsung ini. Nah, ini sih kelebihannya ya. Ini di Gmail yang ininya nggak ada. Nah, hanya ada email dan rapat gitu. Nah, di sini ini ada Bapak Ibu. Nah, ini nggak terkirim dia, nggak masuk. Nah, nih di Gmail pun ada ya chat. Nah, seperti ini. Ini nggak masuk di akun belajar. Nih, saya coba ya, nanti buka Hana Wahyumi 85. Coba saya stop share dulu. Saya buka dulu akun yang lain ya, sebentar. Akun yang tadi saya kirim chatnya itu, ada tidak? Kalau di HP ternyata dia tidak muncul. Saya buka coba lewat ini. Oke. Oh, bisanya di laptop dulu Bapak Ibu chatnya baru muncul. Nah, sebentar saya share screen lagi. Ini muncul lah Bu Mei. Ada Bun. Ya, nah Kelihatan, ini udah. Bapak Ibu. Jadi bisa kita, tapi untuk pertama kali siswa itu harus mengaktifkan di laptopnya dulu. Nah ini. Nah di sini baru muncul ya ini ya. Terlihat ada. Nah ini saya dengan akun saya yang, nah ini Gmail. Nah ini baru bisa. Halo. Nah, ini baru bisa. Tapi saya aktifkan dulu di laptop. Jadi buka dulu di laptop. Ini tadi saya buka lewat HP. Dia nggak mau, masih nggak mau, belum sinkron. Nah, ini sekarang bisa deh kayak. Oke, jadi bisa ya Bu Maria ya. Tapi siswanya pakai laptop gitu untuk awalnya, untuk mengaksesnya. Gitu. Oh iya Bu. Berarti ini cuma bisa pakai email aja. Kalau pakai nomor berarti nggak bisa ya Bu ya? Betul. Jadi ini mungkin untuk siswa seperti yang tadi saya bilang, ada teman sesama trainer di NTT atau NTB.
Jadi bapaknya itu menemukan siswanya itu tidak memiliki nomor handphone, Bu. Nah, tapi kan dia ada email belajar.id itu gitu kan di sekolahnya. Jadi caranya bapaknya itu akhirnya berkomunikasi dengan anak ini. Jadi untuk memberikan pembelajaran ya, praktik baiknya seperti itu. Jadi diajak ke lab, yuk kita buat chat. Oh ternyata bisa dengan menggunakan ini tanpa ada nomor gitu, Bu. Jadi pakai email. Ya, makasih Bu Hana. Oke, sama-sama Ibu. Baik, oke. Kayaknya chat cukup di situ ya, Bu Aristanika. Nanti Oke, bisa Bun. kita ngulik-ngulik lagi. Nah, sekarang yang agak berat dikit nih ke Google Classroom. Karena Google Classroom-nya ini, Bapak Ibu, itu berbeda dengan akun belajar.id. Nah, kalau boleh saya tahu, Bapak Ibu, apakah semuanya sudah terbiasa menggunakan Google Classroom? Kalau Bu Aristanika sudah terbiasa ya menggunakan Google Classroom ya? Sudah, Bun. Nah, Bu Aristanika kemarin menggunakannya dengan akun Gmail atau bagaimana? Kalau kemarin pakai yang Gmail biasa, belum pakai yang belajar.id. Oke, nah sekarang Bapak Ibu saya akan tunjukkan beberapa yang beda kalau kita menggunakan akun yang belajar.id. Oke. Oke, sedang proses. Jadi untuk Google Classroom ini Bapak Ibu, apa yang membedakan? Yang pertama, yang pertama itu kalau kita di akun yang biasa ya, yang Gmail itu pesertanya terbatas sampai berapa ya? 250 untuk satu kelas kalau tidak salah. Nah, tapi kalau di akun belajar.id ini bisa sampai 1.000 siswa Bapak Ibu. Coba saya ada nggak ya pelatihan yang kemarin itu ada rasanya yang sampai 1.000 siswa. Nah, ini sebentar. Ini sampai akhirnya kayak ngeheng gitu saking banyaknya. Jadi pas pelatihan ini waktu saya di level 1, nah ya kan, nah ini nih ada sampai 1.215 siswa. Wow. Ini dengan menggunakan akun belajar.id Bapak Ibu. Tapi kalau dengan akun yang biasa itu hanya sampai ke 250 siswa. Nah, ini ya, yang saya tunjukkan yang ini aja dulu. Kemudian oh, ini kan banyak banget. Sebentar. Oh, tidak ada yang pakai akun belajar.id di sini. Oke, saya tunjukkan di siswa saya deh. Nah, ini ya. Jadi bisa sampai 1.200 kalau Bapak Ibu menggunakan akun belajar.id. Kemudian, kalau untuk guru sama ya Bapak Ibu. Kalau untuk guru, Bapak Ibu bisa menambahkan dalam satu kelas itu 20 guru. Jadi 20 pengajar. Terus yang beda lagi apa? Sebentar di sini. Nah, Bapak Ibu atau Bu Aristanika nih, kemarin pada saat menggunakan akun akun Gmail, apakah ada seperti ini Bu Aris? Ada undang wali? Nggak ada. Nah, ini Bapak Nggak Ibu ada, Bu. pertanyaannya. Kenapa ada fitur undang wali di sini? Karena siswa ini atas nama Detriani ini, nah ini nama aslinya Destriani Yustra Dewi. Nah, dia ini menggunakan akun belajar.id. Makanya dia di sini ada ini Bapak Ibu undang wali. Apa sih keuntungannya? Nah, keuntungannya itu banyak banget Bapak Ibu. Keuntungannya itu wali di rumah. Jadi yang diundang nanti kalau kita klik itu akan diminta seperti ini. Jadi akan diminta email orang tua. Nah, email orang tua itu tadi. Di sini nanti Bapak Ibu itu bisa menginfokan tentang penilaian, tentang kehadiran atas nama peserta didik ini langsung ke orang tua. Nah, jadi ini memudahkan kita untuk orang tua itu agar tahu, oh anak saya di sekolah ini ternyata selama PJJ ini jarang mengumpulkan tugas, jarang hadir seperti itu. Jadi sebagai salah satu kita untuk berinteraksi ke orang tua ya Bu Aristanika, selain
di grup WA seperti itu. Jadi di Google Classroom pun orang tua bisa memantau. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi ini perbedaannya. Kalau di akun Gmail dia nggak akan menemukan. Nah, ini kemarin saya praktek. Nah, ini saya jadi wali di Vianka. Nah, ini jadi Vianka, Rafaela, Rachel, kemudian Detri. Ini menggunakan akun belajar.id untuk bergabung. Gitu. Oke. Sekarang apa sih yang bisa kita lakukan di di Google Classroom? Nah, apa yang bisa kita lakukan di Google Classroom? Oke, sebentar. Kita di sini kalau kita mau menambahkan di sini ya, Bapak Ibu, tambahkan kelas. Nah, bisa gabung, bisa buat. Nah, kalau kita mau buat, kita klik yang buat, kelasnya apa misalnya. Oke, sebentar. 9 aja deh. Biar nanti bisa. Kemudian bagiannya apa? Misalnya nama kita bisa di situ. Nah, kemudian mata pelajarannya apa? Kemudian ruang apa? Misalnya saya sih saya biasanya ngisinya kayak gini sih karena SMA ya. Kelas minat. Nah, misalnya seperti itu. Tinggal Bapak Ibu klik buat. Nah, kita tunggu kelasnya dibuat. Nanti jangan bingung ya Bapak Ibu kalau kita habis praktek terus kelasnya nganggur buat apa? Nanti kita bisa hapus juga. Nah, di sini nih yang muncul adalah ada link Meet. Nah, jadi itu kelebihannya Bapak Ibu kalau kita menggunakan akun Gmail tidak ada langsung link Meet-nya seperti ini. Kalau di akun belajar.id ada. Nah, tapi ini akan memudahkan bila siswanya juga menggunakan akun belajar.id. Ya, nah kayak kemarin ya, saya share ternyata Bapak Ibunya nggak bisa gabung. Tapi yang menggunakan akun belajar.id itu bisa langsung gabung seperti itu. Nah, ini di awalnya tampilannya seperti ini. Bapak Ibu membagikan kode kelasnya bisa klik di sini. Nah, ini kode ini yang dibagikan atau Bapak Ibu bisa klik salin link undangan. Nah, jadi ini yang dibagikan ke kelas-kelas yang kita ajar agar siswa-siswi bergabung di Google Classroom kita. Ini halaman awalnya. Bapak Ibu boleh di sini ya ganti tema. Nih di sini ada pilih tema atau upload foto. Nah, kemudian di tugas kelas. Nah, di tugas kelas itu kita bisa melakukan apa? Nah, di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menambahkan tugas kuis, pertanyaan, dan materi. Nah, Bapak Ibu juga bisa membuat topik. Nah, seperti ini. Misalnya saya ingin buat tugas atau buat materi deh. Materi dulu ya sebelum tugas ke materi. Kemudian saya beri judul seperti ini, materi. Nah, misalnya seperti ini karena sekarang ini kita itu sedang di pembelajaran abad 21 ya Bapak Ibu, kita tuh sekarang lebih ke sebagai apa itu namanya? Fasilitator. Nah, nih, di sini kita bisa menambahkan apa saja, banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menambahkan materi yang sudah ada di Google Drive. Bapak Ibu bisa menambahkan link, jadi buka dulu materi yang mau dipresentasikan hari ini atau judul materinya apa, cari linknya, nah nanti copy pastekan. Atau Bapak Ibu bisa menambahkan file atau juga YouTube. Nah, kita coba satu-satu ya. Misalnya materi yang pertama ini saya beli dulu deh. Alam. Nah, misalnya seperti ini. Jadi biar kita nanti materinya semua sama gitu. Nah, pertama saya mau dari Google Drive misalnya. Nah, ini langsung menuju ke Google Drive kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau memiliki materi, upload aja di Google Drive-nya bisa. Jadi klik saja, nanti dia langsung menuju ke milik kita, ke Google Drive kita. Nah, seperti ini kan ada banyak ya. Coba saya misalnya tambahkan, asal saja ya Bapak Ibu, nggak apa-apa ya, ini contoh. Nanti kalau Bapak Ibu buat, sesuaikan dengan
materi Bapak Ibu masing-masing. Misalnya saya buat ini aja deh. Nah, misalnya seperti ini. Jadi cara milihnya setelah menuju ke Drive, boleh pilih nih apakah yang terbaru, apakah yang dari upload. Upload tuh berarti dari komputer kita lagi, ataukah di Drive saya, ataukah Drive bersama, ataukah dari yang berbintang. Nah, jadi ada beberapa pilihan ya. Kalau upload berarti dari komputer kita, seperti itu. Misalnya dari berbintang, kita ambil salah satu file saja. Salah satu file materi. Nah, misalnya, oke, ini kan materi. Nah, seperti ini, klik saja, kemudian Bapak Ibu tinggal sisipkan. Nah, dia langsung otomatis di sini dalam bentuk Google Slide, karena materinya ini tadi dalam bentuk Google Slide. Ini cara yang pertama, menambahkan dari Google Drive. Nah, sekarang link. Nah, coba kalau dari link apa? Nah, ini dia minta link Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu harus cari dulu materinya. Nah, cari dulu materinya. Nah, cari dulu yang sesuai dengan materi. Misalnya, tadi kan nah, misalnya seperti ini. Nah, kita cari link, kita copy paste linknya, boleh. Nah, ini di sini klik saja, kemudian kita salin seperti ini. Nah, kita masukkan di sini linknya, Ctrl V. Nah, Ctrl C, Ctrl V. Tambahkan link. Nah, sudah ya, ada dua materi nih. Ada dalam bentuk Google Slide, ada dalam bentuk link. Nah, kemudian apa lagi? Nah, sekarang file, dalam bentuk file. Coba kita klik dalam bentuk file. Nah, dia langsung masuk ke sini Bapak Ibu. Kita diminta untuk upload. Nah, sebentar. Kita upload. Nah, kalau bentuk file, dia langsung minta upload dari komputer kita. Nah, misalnya nih, salah satu saja ya Bapak Ibu, nggak apa-apa. Nah, ini saya upload dalam bentuk foto. Nah, ini bisa juga. Nah, ini sudah 1, 2, 3. Nah, sekarang yang terakhir nih, dalam bentuk YouTube atau link YouTube. Nah, ini kita klik. Nah, ini Bapak Ibu tinggal cari saja sesuai dengan judulnya tadi. Nah, kita tinggal ketikkan aja kata kuncinya. Kemudian kita klik cari. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik seperti ini dan tambahkan. Nah, ini ada sudah 4 materi. Nah, mudah ya Bu Aristanika ya. Jadi sudah nggak perlu repot. Nah, Langsung bisa semua Bun ya, ditambahkan. Langsung bisa semua. Nah, oke. Nah, ini sudah ya. Ini sudah kita sudah menambahkan materi. Nah, sekarang ini kan nanti kita mau posting. Nah, kalau kita mau posting dan kita mau, oh ini kelasnya banyak nih. Nah, misalnya ini akan mudah kalau Bapak Ibu misalnya ingin 2 kelas, boleh dicentang. Nah, kelas yang lain boleh. Nah, seperti ini boleh Bapak Ibu ya. Nah, misalnya seperti ini, maka dia akan langsung terposting di 3 kelas yang kita pilih. Nah, ini 3 kelas yang kita pilih. Tapi karena ini materinya hanya untuk kelas 9, makanya saya tidak generate dengan kelas yang lain. Nah, kalau seperti ini, ini anggapannya sudah untuk kelas 9, sudah untuk semua siswa. Nah, sekarang langkah selanjutnya apa? Nah, ini Bapak Ibu, kita buat topiknya dulu, biar nanti rapi. Nah, ini dibuat topik, ini belum ada topik karena ini kelas yang baru, makanya saya mau buat materi. Nah, seperti ini, kita buat topik. Oke, sebentar. Oke, topik. Nah, materi seperti ini, jadi nanti masuk ke topik materi. Ini kok ngeheng ya Bu Aris?
Ya Allah, ada saja. Oke. Ini nanti di situ ya Bapak Ibu jadi buat topiknya. Ini nggak mau loh buat topiknya. Nah, ini nanti seperti ini di sini enter gitu sudah bisa Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini di segitiga ini Bapak Ibu bisa pilih nih, bisa posting langsung, bisa jadwalkan. Bisa juga simpan sebagai draft. Nah, kalau dijadwalkan, kalau kita klik jadwalkan ini akan diberi pilihan Bapak Ibu. Bapak Ibu mau menjadwalkan materinya untuk tayang kapan? Misalnya ini untuk materi hari Senin. Nah, seperti hari Senin seperti ini. Kemudian jamnya jam berapa ingin dimunculkan. Nah, nanti secara otomatis dia langsung muncul Bapak Ibu pada tanggal dan jam yang sudah kita tentukan tadi. Misalnya saya jadwalkan ya untuk tanggal. Kalau untuk hari ini biasanya nggak bisa. Nah, harus hari setelahnya. Nah, waktu yang akan datang. Jadi, misalnya kita bisa buat hari Minggu untuk 1 minggu gitu ya, 1 minggu ke depan ini sudah saya siapkan materi-materi, tinggal kita jadwalkan sesuai dengan jadwal masing-masing kelas itu bisa. Nah, tapi nggak bisa langsung hari ini saya buat, saya jadwalkan untuk nanti, itu nggak bisa. Harus hari sebelumnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu tidak mau menjadwalkan ini, bisa langsung posting gitu aja. Nah, misalnya langsung kita posting. Nah, ini kelihatan Bapak Ibu, oh diposting tanggal sekian. Nah, ini sudah materi. Ini kalau siswa klik, nah ini ada 4 nih, ada 4 sumber belajar. Nah, seperti itu. Oke, kemudian apalagi yang berbeda? Nah, yang berbeda itu tadi Bapak Ibu sudah membuat topik ya. Nanti kalau topiknya mau tambah lagi sama seperti tadi ya, Bapak Ibu klik topik apa, misalnya tugas atau apa seperti itu tadi. Nah, sekarang apalagi ya? Yang berbeda, kita sekarang ke sini dulu, ke setelan dulu. Nah, di sini Bapak Ibu yang membedakan lagi adalah Bapak Ibu bisa melakukan ini penilaian kategori nilai. Nah, Bu Aristanika pernah pakai ini belum ya? Belum Bun, karena belum pakai punbelajar.id. Nah, ini Bapak Ibu, jadi bisa kita membuat kategori nilai. Nah, nih. Wah. Jadi Bapak Ibu bisa langsung nih di kelas itu, misalnya Bapak Ibu buat kategori nilai untuk PR, kemudian untuk apa lagi ya, tugas misalnya. Ulangan harian 1 misalnya Bun. Nah seperti itu, kita tambahkan lagi nih. Nah nanti ini kita pokoknya dia jumlahnya itu harus 100 gitu ya. Ulangan harian misalnya, nanti bobotnya berapa gitu ya. Ini nah, ini diatur di sini Bapak Ibu ya, bobot nilai berdasarkan kategori. Nah, ini kategori nilainya nanti harusnya 100%. Ya, misalnya kita mau ada di situ nanti di Google Classroom-nya ada tugas-tugas biasanya berapa? Misalnya biasanya 30% atau hanya 20%. Terus kemudian ulangan hariannya atau penilaiannya ada berapa kali. Misalnya kita buatnya per itu misalnya 30 gitu ya. Nah, ini kan berarti masih ada sisa 50% lagi. Nah, boleh kita tambahkan. Misalnya kita tambahkan juga ulangan harian 2. Misalnya ini juga kita berikan 30%. Nah, sisa 20. Nah, 20-nya itu dari apa? Nah, misalnya kita tambahkan juga praktik misalnya. Nah, ini kita kasih 20 dah pas Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu bisa atur ya. Bisa atur sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalnya sudah seperti ini. Kalau pokoknya Bapak Ibu atur dulu di sini ya, bobot nilai. Nah, ini boleh tambah tanpa nilai, ada poin total atau bobot nilai berdasarkan kategori. Nah, nanti kalau berdasarkan kategori Bapak Ibu akan seperti ini. Akan diminta asal sisa jumlah totalnya itu nanti harus 100%.
Nah, cara menambahkan tinggal klik aja tambahkan kategori nilai. Nah, itu Bapak Ibu, mungkin kita baru tahu juga ya, oh ternyata bisa ya kita mengatur seperti ini untuk kategori nilai. Kemudian kalau sudah kita tinggal klik simpan. Nah, sudah. Oke. Ini tadi pengaturannya. Sekarang, kalau ini kan sudah materi, kita mau nambah lagi topik. Nah, misalnya seperti ini. Biasanya kan kita buat presensi juga ya, Bu Aristanika ya. Bapak Ibu juga bisa loh buat presensi tanpa menggunakan apa itu namanya Google Form. Bapak Ibu bisa langsung di sini juga. Nah, misalnya seperti ini ya, list pertanyaan. Nah, ini hadir minggu pertama. Gini aja deh, minggu pertama gitu. Minggu pertama. Nah, ini kita beri jawaban singkat atau pilihan ganda. Oke, sebentar. Ini sebentar. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Ini Bapak Ibu juga bisa nih di topiknya sini nanti dibuat topik. Oke, sebentar. Kok nggak anu ya? Jawaban singkat. Oh, ini deh. Nah, pilihan ganda sebentar seperti ini ya. Nah, misalnya di sini hadir, kemudian di sini misalnya sakit. Nah, misalnya seperti ini aja deh, hadir atau sakit. Jadi boleh nanti siswa, oh dia hadir untuk hari ini atau dia sakit, misalnya seperti itu. Kemudian di sini topiknya, Bapak Ibu boleh buat topik lagi. Nah, topiknya presensi. Nah, seperti ini. Kemudian apakah ini dinilai atau tidak? Nah, terus kemudian ini ada kategori. Nah, ini muncul kan Bapak Ibu ya. Tadi kan ada kan kita buat kategori di awal. Dia kan muncul di sini Bapak Ibu. Apakah ini masuk dalam tugas? Apakah ini masuk ke ulangan harian 1, ulangan harian 2, atau praktik? Nah, ini bisa Bapak atur. Kalau Bapak Ibu ini tidak dinilai, kita klik aja tidak dinilai. Seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal pilih tanyakan. Kalau yang tadi materi itu kan posting. Nah, kalau yang di sini ditanyakan. Karena ini untuk presensikan pertanyaan ya. Kehadiran untuk hari ini, hadir atau sakit, seperti itu. Atau boleh pertanyaannya modelnya apa aja. Nah, ini juga bisa dijadwalkan. Seperti itu. Kalau saya jadwalkan ya. Nah, ini pertanyaan ini tidak akan disertakan dalam nilai keseluruhan, tetap tanyakan, karena ini tadi kan, karena dia tidak dinilai, seperti itu. Jadi, boleh dijadwalkan, boleh langsung ditanyakan seperti ini. Nah, ini langsung tetap tanyakan. Nah, misalnya seperti ini. Ini dia akan muncul. Nah, ini ada presensi, ini juga ada materi. Jadi udah dua topik ya Bapak Ibu, presensi dan materi. Nah, misalnya sekarang kita mau buat tugas. Nah, tugas itu ada dua Bapak Ibu. Ada tugas kuis. Kalau tugas saja, dia itu bisa dalam bentuk Google Dokumen, bisa dalam bentuk Google Slide, seperti itu. Tapi kalau tugas kuis itu dia akan langsung mengarah ke Google Formulir. Nah, seperti itu. Jadi, kalau tugas kuis tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, dia langsung menuju ke Google Formulir. Nanti, kalau siswanya menggunakan akun belajar.id, dia nanti nilainya langsung terimpor Bapak Ibu, tanpa Bapak Ibu harus memindahkan lagi satu persatu. Nah, seperti itu ya. Itu untuk tugas kuis. Nah, sekarang kita mau buat yang tugas biasa aja deh. Nah, tugas biasa seperti ini. Nah, misalnya
Nah, LKPD misalnya ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, di tugas pun Bapak Ibu juga bisa menambahkan rubrik. Nah, ini kita nanti dulu. Kita sekarang tugasnya dulu, kita tambahkan dulu. Nah, di sini ya. Misalnya saya mau menambahkan yang sudah ada di Google Drive. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan salinan ke siswa-siswinya. Nah, saya cari yang sebentar, salah satu aja, misalnya seperti ini deh. Kemudian saya sisipkan. Nah, kalau seperti ini, nah di sini kan akan muncul Bapak Ibu. Nah, sudah kita tambahkan dalam bentuk Google Dokumen. Nah, di sini akan muncul siswa dapat melihat file. Ini hanya melihat aja nih, siswa nggak bisa melakukan apapun. Kalau Bapak Ibu klik segitiganya ini, nah ini ada banyak Bapak Ibu. Ada 3 yang bisa dilakukan oleh siswa. Siswa dapat mengedit file. Nah, kalau siswa dapat mengedit file ini, file awal Bapak Ibu itu akan terubah oleh siswa siapa saja. Nah, amannya kalau kita membuat tugas itu adalah buat salinan untuk setiap siswa. Itu paling aman Bapak Ibu, karena siswa nanti akan punya tugas dengan nama dia sendiri-sendiri. Nah, jadi saya sarankan kalau Bapak Ibu buat tugas tuh ke ini saja, buat salinan untuk setiap siswa. Nah, seperti ini. Kemudian kita ke kanan dulu. Nah, ini kita masuk ke kategori nilainya. Nah, ini masuk ke mana? Nah, kita masukkan ke tugas. Nah, poinnya berapa? Poinnya 100. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa loh memberikan tenggak. Nah, ini Bapak Ibu mau dibatasin nggak pengumpulannya? Misalnya kita batasin nih sampai tanggal 19. Kemudian waktunya juga boleh kita batasin. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan dulu topiknya ya. Topiknya masih materi presensi, kita buat baru. Nah, misalnya tugas. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah topiknya sudah, kategori nilai sudah, poinnya sudah, tenggang waktunya sudah. Nah, kita juga bisa menambahkan rubrik. Nah, tergantung ya, rubriknya itu tergantung Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tinggal klik plus saja. Nah, ini Bapak Ibu bisa buat rubrik, bisa gunakan kembali rubrik atau import dari spreadsheet. Misalnya Bapak Ibu mau buat rubrik. Nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ada skornya. Nah, jadi ada skornya. Judulnya apa, deskripsi kriterianya, kemudian Bapak Ibu kasih poinnya. Misalnya skornya tadi kan 100 ya. Kita mau memberi nilai 100. 100 itu yang seperti apa? Nah, nanti akan ada. Dan nanti Bapak Ibu juga bisa tambahkan. Nah, tambahkan lagi seperti itu. Jadi ini kalau rubrik itu Bapak Ibu harus membuat sendiri penjelasannya bagaimana. Nah, misalnya itu soal tentang di tugasnya itu membuat kalimat, kalau saya ya, oh kalimatnya itu sudah tepat, oh kalimatnya itu kurang tepat. Nah, itu semuanya bisa Bapak Ibu buat di rubriknya, seperti itu. Oke, saya buang aja. Nah, saya nggak mau buat rubriknya. Nah, ini tinggal Bapak Ibu tugaskan atau juga bisa Bapak Ibu jadwalkan. Nah, seperti itu. Kalau saya tugaskan, nah dia akan muncul. Sebentar, sedang proses. Halo Bu Aris. Halo Bun. Oke, masih ada ya. Masih. Saya nah, ini Bapak Ibu ya, jadi sudah ada tugas, sudah ada presensi, sudah ada materi. Nah, ini semuanya sudah ada nih Bapak Ibu, tinggal bagaimana Bapak Ibu mendesain Google Classroom-nya. Oke, itu tadi Bu Aristanika kalau di Google Classroom. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan? Ini Bun, tadi kan di bagian depan, di bagian header-nya Google Classroom yang dari akun belajar.id itu ada lambang Google Meet ya Bun ya? Betul. Itu bisa dipakai beneran Bun? Bisa dipakai langsung link ke sana atau seperti apa? Oke, benar, itu bisa dipakai. Tapi ya itu tadi syaratnya harus
siswanya juga menggunakan akun belajar.id. Nah, itu aja sih sebenarnya. Kayak kemarin kan saya sudah bagikan ya, tapi yang berhasil bergabung itu Mbak Indah, karena beliau pas menggunakan akun belajar.id ya. Nah, ini ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu tinggal klik aja buat link Meet. Nah, nih, buat link Meet dan nanti dapat dilihat oleh siswa. Nah, seperti ini. Ini tinggal klik simpan. Nah, ini langsung muncul, Bun. Nah, link Meet-nya. Nah, tapi ya itu tadi harus menggunakan akun belajar.id seperti itu. Ini langsung aktif. Kalau saya klik link, itu langsung aktif seperti itu. Nah, ini bisa. Nah, ini kan langsung aktif ya. Tadi kan saya tinggal klik linknya aja. Nah, sama terus nggak linknya? Coba saya klik lagi. Nah, ini tanpa kita buat ya, Bapak Ibu, tanpa kita buat susah-susah setiap hari, ini sudah ada sebenarnya di akun belajar.id. Tinggal klik aja linknya, nanti siswa-siswa tinggal bergabung. Nah, seperti ini. Misalnya ya, ini nanti sudah terbuka, kemudian kita gabung sekarang, ini juga bisa kok dibagikan ke siswa-siswinya. Kalau mereka dari link sini tadi tidak bisa bergabung karena tidak ada apa kemarin itu tidak ada rapat gitu ya. Nah, itu. Ini intinya kalau di sini sebenarnya semuanya akan bisa maksimal asal menggunakan akun belajar.id semua, Bun. Jadi kalau gurunya menggunakan akun belajar.id dan siswanya juga menggunakan akun belajar.id, maka fitur undang wali akan muncul, kemudian fitur impor nilai di tugas tadi, yang tugas yang ini ya, yang ini. Nah, yang tugas sebagai kuis nanti akan muncul. Jadi udah dua tuh, udah beda ya. Undang wali muncul. Kemudian impor nilai dari Google formulirnya muncul. Kemudian, nah, semua tadi kita juga bisa menambahkan sampai 1.200 siswa itu tadi. Nah, itu Bun. Jadi lebih mudah sih, lebih memberikan nilai plus seperti itu. Terus kemudian di awal juga sudah ada link Meet-nya tanpa kita bingung lagi. Ini aja udah ada, ini muncul kok di siswa kayak gitu. Mungkin itu Bun. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Fiturnya lebih kompleks Bun ya. Betul, itu asal sama-sama menggunakan belajar.id. Nah, ada satu cerita nih Bun, kan di sekolah saya nih, ada beberapa guru yang belum mendapatkan akun. Nah, sedangkan siswanya sudah mulai nih diaktifkan untuk menggunakan akun belajar.id kan. Nah, akhirnya ada kendala seperti ini. Jadi kalau gurunya itu menggunakan akun belajar.id, kemudian siswanya masih Gmail, itu masih bisa bergabung. Tetapi kalau gurunya itu masih di Gmail, membuat Google Classroom-nya, dan siswanya itu sudah belajar.id, dia tidak akan bisa bergabung. Nah, itu. Jadi lebih enak kita yang guru nih, pakai deh semua pakai akun belajar.id. Karena kalau siswanya sudah aktif menggunakan akun belajar.id, nanti mereka tidak bisa bergabung. Dan untuk Bapak Ibu yang belum dapat, jangan khawatir. Nanti kan data Dapodiknya akan diupdate ya. Pokoknya harus terdaftar di Dapodik. Nanti rencananya akan ada juga pemberian akun ke 30 juta akun yang akan dibagikan seperti itu, ke 30 juta siswa sih ya, gitu. Dan untuk siswa yang mungkin ini kan kelas 10 ya, dari SMP kan dulu Bun ya, akun belajarnya kan pasti smp.belajar.id. Kalau murid seperti itu Bapak Ibu. Kalau siswa, kalau kita kan ada guru.sma.belajar.id. Itu jangan khawatir, dia akan secara otomatis tersinkron nanti. Karena kan semua data untuk akun belajar.id itu diambilnya di Dapodik. Jadi kalau dari SMP sudah punya akun belajar.id, tetap dipakai aja sampai kuliah pun masih bisa dipakai. Seperti itu. Jadi lebih mudah ya, satu akun bisa sampai kemana-mana nih. Dia SD bisa dipakai ke SMP, bisa dipakai ke SMA, seperti itu. Oke, berarti kita tunggu itu Bun ya. Tunggu apa?
sinkronisasi dari Dapodik juga ya, buat yang belum Untuk dapat. yang belum memiliki akun belajar.id, karena banyak sih beberapa pertanyaan, Bu, saya belum terdaftar atau baru keterima PNS sekarang. Nah, biasanya kan ada ya, tapi dulunya memang nggak ada honorer atau apa kayak gitu kan. Jadi mereka tidak benar-benar baru nih di dunia pendidikan. Itu pasti nggak punya akunnya kan. Nah, itu nggak apa-apa, daftar dimasukkan dulu datanya ke akun Dapodiknya seperti itu. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu tentang akun belajar Google tentang Classroom. Google Classroom. Sebelum kita ke materi terakhir nih tentang Google Site. Oke, tidak ada sepertinya ya Bu Arisya. Belum mungkin Bun, mungkin sambil ada yang masih mencoba ini. Oh, betul. Oke, kita lanjut deh. Kalau Bapak Ibu yang suka menulis, nah atau juga pengen melakukan sesuatu yang berbeda tentang pengumpulan tugas yang berupa proyek biasanya ya Bu Aristanika, itu Bapak Ibu bisa loh menggunakan Google Site. Nah, ini di sini di aplikasi Google ya, kita sekarang ke Google Site. Nah, ini ada beberapa pilihan sudah. Nah, ini beberapa contoh yang saya buat. Nah, ini seperti ini. Coba ya, saya buat misalnya. Ini ada kosong, sudah ada kelas, ada klub, portofolio siswa, nah portofolio guru juga. Kalau Bu Aristanika ini digunakan untuk apa kemarin? Kalau Google Site Kemarin biasanya? dipakai untuk membuat ini blog buat BK, bimbingan konsumen. Jadi Nah, layanan itu kami, juga Bun. bisa. Oh, keren. Nah, itu juga bisa ya Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan mata pelajaran kita pun bisa. Nah, kalau saya kemarin sempat buat seperti ini. Saya tunjukkan ya punya saya. Karena bahasa Jepang. Jadi nanti di sini pun kita bisa berkolaborasi loh Bu Aristanika. Nah, kayak gini. Kita bisa buat seperti ini Bapak Ibu. Jadi juga buat blog ya intinya ya. Buat site tentang materi kita. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada halaman mukanya seperti ini. Nah, Bapak Ibu juga bisa tambahkan halaman, tambahkan temanya. Nah, ini keluarga. Nah, coba saya ke keluarga. Nah, ini Bapak Ibu bisa berkolaborasi juga. Nah, nih ada Rachel. Nah, ini beberapa tugas tapi mereka belum upload ke sini. Nah, ini siswa-siswa ini bisa menambahkan langsung, bisa mengedit di sini. Nah, seperti itu. Ini masih namanya aja. Nah, ini caranya itu kita buat dulu. Nah, sekarang kita buat dulu ya Google Site-nya, tampilan awal. Jadi Bapak Ibu ini bisa berkreasi, bisa berkolaborasi dengan peserta didik. Karena anak-anak itu paling suka untuk kita ajak berkolaborasi seperti ini. Saya biasanya ngajar, saya kolaborasikan mereka di Google Slide. Jadi mereka tinggal otak-atik di situ, tinggal ini kan seperti itu. Nah, ini halaman awalnya seperti ini. Bapak Ibu boleh tuliskan judulnya. Nah, di sini ya, di sini sama di sini. Nah, ini juga bisa menambahkan logo, menambahkan gambar, ubah gambarnya, ubah jenis headernya. Nah, kemudian nih awal ya, tata letaknya. Nah, kalau di sebelah kanan Bapak Ibu bisa membuat tata letaknya. Apakah gambar dengan tulisan seperti ini, ataukah gambar-gambar tulisan-tulisan, ataukah gambar saja. Nah, ini tata letaknya ada di sebelah sini. Nah, ini ya Bapak Ibu. Ini ada banyak sekali sebenarnya. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan formulir, bisa menambahkan spreadsheet, slide, dokumen, ini banyak sekali. Nah, kemudian saya tadi kan bilang kita bisa berkolaborasi. Nah, tapi syaratnya kita harus dipublikasikan dulu Bapak Ibu. Jadi site-nya publikasikan dulu, nanti baru ini icon bagikan dengan orang lainnya itu aktif. Nah, kalau ini kita klik. Nah, kalau ini kita klik. Sebentar. Oke, dia tidak mau karena kita harus buat dulu. Oke, saya buat dulu ya asal-asal ya.
Ini kita halaman awalnya. Ini Bapak Ibu boleh sambil praktek ya Bu Aristanika ya. Iya. Nah, ini boleh tambahkan logo ya Bapak Ibu, mau logonya seperti apa, ini boleh, ini bisa, nah seperti ini, tinggal dipilih aja, ada dari Vicon, nah seperti itu, atau mau logonya yang ini, yang hitam nih diganti juga bisa. Nah, ini tinggal kita ubah, nah atau pilih gambar langsung. Nah, kalau pilih gambar langsung bisa sini di galeri, bisa juga dengan URL, telusuri album Anda, atau langsung dari Google. Nah, pilih aja. Oke, misalnya seperti ini. Kita pilih. Nah, ini langsung dirubah. Nah, seperti itu. Mau boleh cari gambar yang lain juga boleh ya, Bapak Ibu terserah. Jadi ini bisa dirubah. Nah, kemudian, nah ini kan kita sudah di awal. Nah, di bawahnya tata letaknya yang ini tadi, Bapak Ibu pilih dulu. Misalnya saya pilih yang ini. Nah, dia akan di sini untuk kita menambahkan gambar, di sini kita untuk mengedit teksnya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian, nah ini tadi, ini sudah langsung aktif ya, bagikan dengan orang lain. Tapi kalau kita klik di sini langsung nggak bisa, dia nggak akan muncul. Nah, kita harus publikasikan dulu. Nah, publikasikan, misalnya apa ya nama alamatnya ya. Nah, misalnya seperti ini aja deh. Oh, sudah digunakan, oke. Nah, misalnya seperti ini kan belum ada nih. Siapa saja yang dapat melihat. Nah, ini harus Bapak Ibu rubah agar semua orang bisa melihat. Nah, ini kita klik. Nah, kita klik kelolanya tadi sebentar. Nah, ini saya mau oke, sebentar. Nah, ini mulai deh sebentar ya. Ini mau saya ganti. Oke, ini nggak mau ya. Oke, sebentar. Oke, oh setelah dibagikan, oke deh. Nah, ini kita ganti dulu ke siapa saja. Nah, ke publik. Nah, kita ganti ke publik. Jadi caranya tadi, nah sudah kita ganti, saya ulang ya. Ini kan mau kita publikasikan. Sebentar. Nah, di sini siapa saja dapat melihat situs saya. Ini tadi karena saya klik kelola, coba saya batalkan dulu misalnya. Nih, saya contohkan ya Bapak Ibu agar situs kita itu bisa dilihat orang. Nah, ini publikasikan. Kemudian Bapak Ibu pilih di sini, berikan namanya, nama situsnya. Nah, misalnya seperti ini, kemudian Bapak Ibu klik ke kelola. Nah, di kelola ini, kemudian kita klik di sini, di pengaturan. Nah, ini. Oke, sebentar. Nah, ini di linknya kita ganti. Nah, ini draftnya dibatasi. Nah, ini ke siapa saja yang memiliki link. Kemudian situs yang dipublikasikan itu ke publik. Nah, kemudian, ini kan ke publik ya. Kemudian kita klik selesai. Nah, ini kemudian kita pilih publikasi. Nah, kemudian baru di sini nanti kita bisa Bapak Ibu menambahkan email orang. Misalnya saya tambahkan Bu Aristanika ya, coba Bu Aristanika bisa nggak menambahkan gambar kah apa? Nah, kemudian Oke. Nah, oke, tetap bagikan. Nah, coba Bun, biasanya pakai HP juga bisa Bun. Di ini sudah masuk. Nah, coba apakah bisa? Ini sambil kita tunggu Bapak. Jadi di sini itu bisa kita berkolaborasi juga. Caranya tapi harus dipublikasikan dulu gitu.
Apakah bisa, Bun? Sebentar, Bun. Saya kasih link juga ya. Iya. Nah, coba saya kasih link ini ke Pian dulu. Jadi kalau di sini Bapak Ibu semuanya bisa kita kolaborasikan. Baik mulai dari slide, doc, Google Form, di Google Site-nya pun juga bisa berkolaborasi. Makanya tadi ada nama-nama peserta didik saya. Nah, itu sebenarnya harusnya ada tugas yang mereka upload di situ, tapi ternyata belum mereka upload. Nah, seperti itu. Halo, Bun. Ya, apakah sudah? Bisa dibuka, tapi tidak bisa diedit. Sepertinya Oh, jaringan saya nih. oh, Providernya. tapi bisa ya dibuka Bisa, ya. bisa. Oke. Kelihatan pelatihan Hanakali Wahyumi kelihatan di sini ada. Padahal sudah saya sebagai editor loh. Oke, Jaringannya. nanti bisa ya. Tulis-tulis bisa nggak? Oke. Nggak bisa juga. Oh, nggak bisa juga. Mungkin jaringannya Iya. sedang nggak itu ya. Oke, sip. Jadi bisa ya berkolaborasi bisa. Bisa. Oke, siap. Nah, itu Bapak Ibu tentang 3 materi saya. Nah, silahkan bila ada pertanyaan. Oke, atau saya juga tambahkan email saya yang lain ya. Sebentar, saya tambahkan deh. Yang akun Gmail. Nah, oke. Nah, silakan Bapak Ibu bila ada pertanyaan Bapak Ibu sambil saya buka ini. Silakan bila ada pertanyaan atau sudah ini semua. Silakan Bapak Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan. Tadi kalau sekilas kita melihat berarti semua fitur Google ini terkoneksi, Bun ya? Betul. Hampir semuanya terkoneksi, tapi dengan catatan ini digunakan akun belajar.id-nya. Ini saya undang juga dengan menggunakan akun saya yang pribadi. Nah, itu coba Bun, Pian buka email. Nah, buka email, di situ ada untuk mengedit. Nah, Anda untuk mengedit situs berikut. Nah, itu biasanya ada juga. Sebentar. Nah, ini dulu. Nah, ini Bapak Ibu nih di akun saya yang pribadi. Nah, ini ada undangan. Tadi saya tambahkan. Ini saya bisa langsung edit Bapak Ibu. Karena diukur kakak. Kakak diukur sana berapa? Nah, ini saya bisa langsung. Iya, boleh. Sana, bawa. Boleh, bawa aja. Ini bisa saya edit juga dengan menggunakan akun Gmail. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, kita bisa berkolaborasi dengan peserta didik kita. Mereka bisa edit di situ. Gitu. Jadi bisa nambahkan gambar, nambahkan materi, seperti itu. Oke, silakan Bapak Ibu. Bila ada pertanyaan lain, Bapak Ibu. Halo. Kalau di Google apa tadi Bun? Google Site ya? Itu kita bisa menambahkan Google Slide gitu Bun ya? Iya, bisa juga. Jadi bisa kita nambahkan dokumen kan di sebelahnya tadi ada ya Bun ya. Untuk menambahkan kita bisa menambahkan draft isi seperti itu. Sebentar. Di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan itu tadi ada banyak sekali yang bisa kita tambahkan di sana. Nah, di sini Bun. Nah, ini kan ada YouTube, kalender, peta, dokumen nih semuanya ada di sini.
Ini bisa ditambahkan. Jadi kita bisa sisipkan tombol, bisa sisipkan pemisah, bisa sisipkan YouTube. Ini semuanya bisa kita sisipkan ke dalam slide kita ini. Nah, kayak gitu. Jadi fungsinya mirip seperti blog ya Bun ya? Betul. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Jadi lebih, cuman dia tidak ada untuk tanya jawab. Nah, itu aja sih. Kalau di blog kan kita bisa memberikan komentar seperti itu ya. Nah, kalau di site ini masih belum ke situ. Jadi kita harus menyiapkan dalam bentuk Google formulir dulu. Kayak gitu. Kemudian nanti ditempelkan di situ gitu, Bun. Oke. Semoga nanti ke depannya sih bisa ya. Biasanya fitur Google ini terus berkembang kok ya Bun ya? Betul, sama seperti Google Meet-nya kan. Nah, Iya kalau betul. itu belum ada nih fitur rekam. Baru sekarang sudah ada. Kemudian tampilannya nih, kalau dulu kan kotak-kotak aja nih kayak sudah ada pemisahnya. Kemudian Jamboard-nya dulu belum terkoneksi langsung ke sininya, ke mana ini namanya? Ke Meet. Nah, sekarang juga sudah ada. Jadi lebih update setiap saat ya, karena supportnya sungguh luar biasa untuk pendidikan. Gitu. Seingat saya setahun yang lalu juga belum bisa koneksi lewat HP. Nah, ketika share screen, sekarang sudah bisa. Terkaget-kaget juga saya. Jadi setiap saat sekarang sudah mulai melakukan perbaikan-perbaikan ya, ada beberapa progres, ada beberapa perbaikan yang sudah kita rasakan gitu, Bun. Oke, Bapak Ibu, adakah lagi? Nah, sekarang kayaknya Bapak Ibu apakah semuanya sudah tergabung di Google Classroom ya? Atau Bu Mei masih ada? Bu Mei bisakah menjelaskan tentang yang mengisi daftar hadirnya, Bu Mei mungkin? Untuk Bapak Ibu, untuk syarat kita memberikan sertifikat ya Bu Mei, kita di sini tidak memberikan tugas ya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu kami minta untuk mengerjakan uji kompetensi. Nah, mungkin Bu Mei bisa menjelaskan, Bu Mei, kayaknya nggak ada pertanyaan nih di materi saya. Di kolom chat ada Pak Bambang dan Bulian sudah katanya Bu. Katanya ya, oke, terima kasih Pak Bambang dan Bulian yang sudah bergabung di Google Classroom-nya. Oke, Bu Mei ada ya? Gini, Bapak Ibu ya, terima kasih Bu Hana atas kesempatannya. Kita tidak ada daftar hadir, tapi daftar hadir dan tes itu langsung nanti di form uji kompetensi. Nah, di sini uji kompetensi ada 2 ya. Yang satu uji kompetensi dasar itu untuk yang level 1 dan yang satunya uji kompetensi untuk level 2 gitu. Nah, nanti perbedaannya untuk di situ ada title-nya sudah uji kompetensi dasar. Nanti Bapak Ibu akan kami pisahkan nama-namanya ya. Ini nanti trainernya itu ada yang saya dan ada Bu Aristanika. Nah, kita membahas yang kompetensi dasar dulu ya, yang level 1. Nanti Bapak Ibu akan kami kirimkan link spreadsheet ya, yang nama-namanya nanti trainernya atas trainernya saya dan trainernya Bu Aristanika. Karena di Google Form-nya nanti itu diminta mengklik mencari nama trainernya. Trainer Google Master Trainer 1-nya, level 1. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nanti Bapak Ibu untuk yang uji kompetensi level 2, nah itu diklik saja nama Bu Hana. Ya, jadi ada 2 uji kompetensi. Nah, satunya yang dasar, satunya yang lanjutan ya, sebutannya begitu. Nah, yang lanjutan itu yang Bu Hana ajarkan ini juga. Sebenarnya materinya sama, cuman untuk yang lanjutan ini Bu Hana menjelaskan mengenai classroom dan site serta chat. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Tidak apa-apa. Mohon jangan terburu-buru dulu mengerjakan uji kompetensinya, menunggu arahan dari kami para trainer dulu ya Bapak Ibu. Karena ada nilai standar atau kita sebut KKM ya di sekolah, itu ada nilai standarnya minimal 80. Nah, jadi dengan satu email
Bapak Ibu hanya boleh satu kali tes. Begitu. Jadi mohon berhati-hati dulu, atau nanti kita akan kondisikan dulu ya Bu Hana, Bu Aristanika, dalam 2-3 hari ke depan, baru kita mungkin nanti barengan atau bagaimana, kita kondisikan dulu Bapak Ibu supaya nanti nilainya di atas 80 deh, kayak gitu kan. Nilainya harus di atas 80 supaya lulus semua nih gitu, dapat sertifikat semua. Iya. Jadi mohon jangan terburu-buru. Nanti kami akan bagi dulu nama Bapak Ibu sesuai dengan trainernya dan sesuai dengan uji kompetensinya. Jadi jika masih ada pertanyaan, ada sesuatu yang kendala dengan akun belajar ID-nya, boleh kita belajar bersama, berkomunikasi di grup WhatsApp. Karena itu sangat diharapkan Bapak Ibu masuk dulu, ajak rekan-rekan lain yang di grup WhatsApp yang belum masuk ke Google Classroom, join aja. Mungkin di sini boleh ya Bu Hana, kalau yang belum bisa masuk dengan akun belajar ID, boleh mungkin ya dengan akun Gmail biasa ya. Ya, masih bisa, betul sekali. Iya, masih bisa Bapak Ibu. Yang penting ingat alamat email belajar ID-nya, karena nanti diisi itu di Google Form-nya diisi 2 email, email pribadi yang Gmail dan Gmail belajar ID, begitu. Jadi jangan khawatir, tetap semangat. Kita akan selalu membantu Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Tapi tunda dulu untuk UKOM, sabar ya. Mungkin baca dulu materi-materi yang dibagikan di Google Classroom ya. Jadi kalau kita di sini 3 hari ini kan prakteknya Bu Aristanika dan Bu Mei. Tapi untuk materi-materinya itu semuanya sudah ada di Google Classroom. Mungkin saya lihat beberapa sudah di posting lagi sama Ibu Merisa seperti itu. Iya, itu UKOM-nya Bu. Saya lupa. UKOM-nya aja. Ya, Oke, berarti nanti saya upload semuanya aja ya untuk materi-materi. Nanti silakan Bapak Ibu. Pokoknya yang UKOM-nya nanti dulu. Nah, nanti dulu. Nanti setelah baca-baca baru Bapak Ibu kerjakan UKOM-nya. Karena hanya bisa 1 kali ya Bu Mei. Kalau nanti di bawah 80 kan sayang seperti itu. Iya, karena tapi level dasar kok Bapak Ibu, level dasar. Kalau boleh ngasih bocoran sih, misalnya kita mau berbagi, nah itu bisa nggak? Nah seperti itu, di Google Slide kita bisa berbagi nggak? Seperti itu. Terus apa yang bisa ditambahkan? Nah seperti itu sebenarnya level-level dasar, tapi karena banyak ya Bu Mei pertanyaannya, jadi memang harus teliti. Karena jenisnya itu berbeda, ada yang hanya satu jawaban, ada yang beberapa jawaban seperti itu. Jadi kalau misalnya beberapa jawaban kita sebenarnya dikuncinya ada 3, misalnya ya Bu Mei, dikunci ada 3, terus kita cuman pilih 2 aja nih, itu tetap dianggap salah seperti itu. Jadi harap teliti. Nah, dibaca benar-benar, di latihannya itu dibaca-baca aja materi-materi yang ada di Google Classroom yang nanti akan kami posting, itu nanti silakan dibaca-baca dulu begitu. Iya, intinya belajar dulu, memahami nanti sambil praktek yang pasti ya. Jadi kalau mau UKOM, kalau bisa nanti setelah kita share nama trainernya, baru nanti bisa menghubungi trainernya masing-masing. Jadi kalau mau, karena untuk UKOM ini cuma bisa sekali ya Bapak Ibu, dan sertifikatnya itu langsung dari Revo dan Kemdikbud ya Bu Hana ya. Jadi rugi sekali begitu loh kalau Bapak Ibu buru-buru tapi tidak sampai level standarnya 80 itu dan tidak lulus, Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan sertifikat begitu. Jadi harus lulus dan dapat sertifikat begitu. Mungkin Bu Nika bisa menambahkan? Sepertinya cukup Bun. Cuman yang saya pengen Bapak Ibu ketahui, UKOM itu nggak susah. Intinya tidak susah dan tidak sulit gitu. Jadi Bapak Ibu cukup baca-baca saja. Jika ada yang tidak dimengerti atau ingin ditanyakan, silahkan, grup selalu terbuka. Atau kalau misalnya agak kesulitan untuk menulis di grup, misalnya mau japri pun nggak apa-apa Bun ya. Betul sekali, boleh. Mungkin nanti malam kita share aja ya untuk trainernya, khusus yang level dasar kan dibagi 2 nih. Kalau yang lanjutan kan Ibu Hana sendiri. Jadi mungkin kalau ada yang tidak paham tentang classroom, chat dan site itu kan bisa ke Bu Hana begitu. Ya supaya
ini aja sih, mereka lebih mendapatkan bimbingan ya, gitu kan dari kita. Jangan sungkan-sungkan untuk menjapri Bapak Ibu ya, nggak masalah. Ini tadi sebelum ke sini juga teman-teman di sekolah juga minta lagi, ayo dong dijelaskan lagi tentang Google Classroom seperti itu. Nah, ini saya mulai posting ya Bapak Ibu di Google Classroom-nya materi-materi yang memang masih kita simpan sih, yang sudah yang kemarin kami posting itu memang yang materi-materi dasar. Nah, ini kami buka semua sekarang, kami bagikan semua. Tadi kan sudah kita prakteknya, tinggal Bapak Ibu baca-baca materinya begitu. Karena nanti hukumnya teori semua ya, Iya, betul. teori Iya. tapi berdasarkan pemahaman. Nah, pemahaman ini kan dari praktek gitu. Jadi makanya kemarin sangat disarankan sambil kita webinar ini sambil juga Bapak Ibu praktek. Jadi nanti kalau ada kendala sambil bertanya ke kita belajar bersama gitu. Bapak Ibu. Mungkin dari saya segitu aja, Bun. Oke, siap. Terima kasih ya Bu Mei. Silakan Bapak Ibu bila ada pertanyaan atau apakah sudah dicukupkan? Atau mungkin nanti link classroom-nya bisa di-share ulang ya, Bun ya? Oke, boleh. Nanti saya share lagi di Google, di grup WA ya. Oh, ya. Thank you, Bun. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu bagaimana? Apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Bisa kok terkait dengan akun belajar.id juga bisa, Bun ya? Atau mungkin mau yang Canva kemarin? Boleh juga. Apakah Bun, sudah kemarin ada yang ini. Ada yang nitip tanya, Bun. Oh, kemarin iya? ada yang nitip tanya, kalau misalnya kehilangan password seperti apa, Bun? Kehilangan akun belajar.id. Di akun belajar. Bapak Ibu. Nah, ini ya yang terlewat ya. Dan ini kejadian, sering sekali kejadian di sekolah saya. Bapak Ibu gurunya lupa password. Ini kalau kita akun gmail.com, kita lupa password, kita nggak tahu lagi nih harus kemana ya menghubunginya ya Bapak Ibu. Lupa password ya sudah, selesai, wassalam deh file-file yang ada di situ. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan akun belajar.id itu gampang Bapak Ibu, tinggal hubungi admin di sekolah. Nah, kalau kita jenjang SMA, SMK, admin di sekolah itu adalah kepala sekolah dan TU. Jadi jangan nanti berpikiran, wah admin di sekolah berarti operator dapodik nih. Bah, bukan. Tapi kecuali operator dapodiknya itu orang TU ya, Bu Aristanika. Nah, beda kasus nih. Kalau operator dapodiknya itu orang TU, boleh. Berarti memang mereka juga sebagai admin. Tapi memang itu bukan tugasnya operator dapodik Bapak Ibu untuk meriset admin kita, kecuali memang ada dari sekolah meminta nih. Nah, bisa ya Bu Aristanika, karena misalnya saya nih di sekolah saya itu ada berapa ya? Ada 6 admin. Nah, ada 6 akun admin. Salah satu kan pasti milik kepala sekolah. Nah, yang 5 ini TU nih. Nah, mungkin ada ya udah deh yang satu akun TU ini dititipkan ke operator dapodik misalnya kalau nanti ada siswa kendala apa-apa. Nah, itu beda kasus kalau seperti itu. Tapi yang sebagai admin memang TU dan kepala sekolah. Jadi baik siswa, baik itu guru misalnya lupa password, ya udah minta tolongnya ke admin sekolah untuk meriset. Nanti diberikan lagi akun password yang baru. Nah, seperti ini tadi saya beberapa, karena saya sudah izin menggunakan salah satu admin, karena biar agak bantu mereka juga ya, kalau beberapa siswa saya juga terkendala, Bapak Ibu guru juga terkendala, nah itu bisa menghubungi saya untuk meriset passwordnya. Begitu Bapak Ibu. Gitu Bu Aristanika. Jadi lebih mudah ya. Ke admin pokoknya intinya. Jadi Bu, adminnya bukan admin dapodik catatan Bun ya? Betul sekali, kecuali tadi saya bilang, kecuali pegawai TU-nya memang juga sebagai operator dapodik. Beda kasus kalau yang itu. Oke. Jadi salah satu kelebihan juga Bun ya, kalau akun belajar.id hilang password bisa diresetkan gitu. Tapi ada juga kasus begini Bu Aristanika, yang lupa password ini admin. Nah, aduh, kayak apa? Kemarin penempat
kepala sekolah SD. Nah, kalau di SD kan hanya satu ya adminnya ya, kepala sekolahnya. Nah, beliau ini lupa password, jadinya waduh gimana ya. Nah, kalau yang lupa password admin itu yang bisa mereset hanya super admin. Nah, jadi Bapak Ibu yang sebagai admin di sekolah hati-hati juga. Jangan sampai lupa password karena sesama admin pun tidak bisa mereset password. Jadi harus ke Kementerian Pusdatin Kemendikbudristek. Nah, di sana atau Bapak Ibu bisa langsung kunjungi ke belajar.id. Nah, di belajar.id itu di belakang kan di paling bawah itu ada ULT ya Bun ya atau ke 177. Nah, kalau admin yang lupa password itu gawat karena harus ke super admin. Nah, mending kalau admin di sekolahnya ada banyak. Kalau adminnya cuma satu, itu kasihan banget. Jadi kemarin saya sarankan untuk langsung ke ult_kemdikbud.go.id kalau tidak salah. Gitu. Jadi langsung kirim email ke sana. Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi kalau yang jadi admin, mohon menggunakan admin yang memang benar password yang Bapak Ibu ingat aja, yang mudah diingat seperti itu. Iya, sama Bun. Setiap kali ada yang aktivasi, saya selalu bantu mengingatkan, tolong kasih password yang Bapak Ibu tuh ingat saja. Betul. Yang ingat, yang diingat. Karena kalau kasih yang macam-macam, salah. Memang sih, kalau yang macam-macam itu memang lebih aman ya Bun ya, kan dimintanya betul, itu ya. Huruf besar, huruf kecil, kemudian simbol, kemudian angka, itu memang apa ya, memang akan lebih aman, lebih safety. Tapi kalau aman terus Bapak Ibu lupa kan lebih repot lagi. Nggak safety itu Bun namanya Bun. Nggak safety buat diri sendiri maksudnya. Jadi memang aman, nggak akan dibobol. Cuman ya itu malah kita juga tidak ingat gitu. Kuat tetapi kita malah lupa seperti itu. Jadi saya sarankan ya gunakan yang memang kita ingat gitu. Mungkin penggabungan angka-angka unik atau nama-nama kita jadikan simbol kan juga bisa ya Bun ya. Ya, misalnya bisa. Huruf A itu kan sama dengan F ya. Nah, huruf A sama dengan F atau sama dengan angka 4. Nah, itu kan juga bisa. Itu sudah perpaduan seperti itu. Karena memang beneran kasihan nih begitu. Ibu sebagai apa? Saya sebagai admin. Waduh. Admin yang lain ada Bu? Nggak ada kan, saya kepala sekolah SD. Nah iya jadi waduh. Oke, terus saya arahkan untuk mengirimkan email ke ULT itu tadi begitu. Tapi jangan juga ya passwordnya tanggal lahir. Nah betul. Jangan gampang ditebak itu. Jangan juga terlalu mudah, tapi jangan juga terlalu ribet untuk diingat. Nah. Gitu sih. Baik Bapak Ibu, apa ada masih pertanyaan selagi kita di sini? Atau yang dari kemarin boleh bertanya. Oke, ini sudah saya upload semua ya materi. Iya, silakan Bu Maria. Ini mau bertanya, kata Ibu kan tadi misalnya lupa kan passwordnya kita kan ke admin atau menghubungi 77. Tapi kalau kita buat baru lagi bisa nggak Bu? Misalnya kan kalau lapor ke 77 atau kan ribet gitu ya Bu ya. Kalau kita buat baru lagi bisa nggak akunnya Bu? Buat baru tidak bisa, karena akun Belajar ID itu hanya satu Ibu Maria. Hanya satu. Jadi kalau akun yang di Dapodik. Kalau yang reset password gampang kok Bu Maria. Bu Maria sebagai apa ya ini? Kepala sekolah atau guru? Nah kalau guru aja nggak apa-apa Bu, hubungi adminnya aja. Kalau satu sekolah kan sama Bu Aristanika ya? Iya Bu. Nah Bu Aristanika boleh tuh di situ berapa admin Bu di sekolah Ibu? Banyak Bu, banyak. TU-nya banyak. Minta punya izin. Bu kepala sekolah juga ada. Nah itu gampang kok Bu Maria, nggak apa-apa. Kalau yang lupa password itu masih gampang kita kalau sebagai guru ya. Kalau sebagai guru itu masih gampang. Dan akunnya itu memang tidak bisa ya kita buat lagi karena itu sudah disediakan. Sama juga ada beberapa teman Bu Aristanika, Bu Mei, Bu Maria.
dengan Bapak Ibu yang lain. Namanya itu kan 3 huruf ya, seperti 3 suku kata seperti saya nih. Hana Kali Wahyumi gitu kan. Tapi kan nama akun kita hanya Hana Wahyumi. Itu ada yang protes loh. Jadi Bu, kok nama saya ini ya nggak lengkap ya gitu. Jadi terus saya jelaskan benar, ini kalau nama kita itu lebih dari 2 nih, lebih dari 2 kan saya 3 nih. Yang diambil itu yang pertama dan yang terakhir. Nah, kalau 4 juga yang pertama dan yang terakhir. Nah, kan ada temen nih, temen nih namanya 4. Nah, I, Nyoman, Arjana, Arta. Nah, kan ada 4 nih. Jadi yang diambil kan hanya I, Arta. Udah gitu aja. Nyoman, Arjananya nggak ada. Sama kalau yang perempuan kan juga ada nih Putu Laksmi Dewi gitu misalnya. Yang diambil ya nih sama Dewinya. Jadi yang pertama dan yang terakhir gitu. Masih mending nama biasa kalau gitu ya. Kalau nama I Arta itu tadi kan pas tuh. Melisa Andriani udah pas. Nah kalau saya kan 3. Nah 3 tuh yang diambil yang depan sama yang belakang aja gitu. Saya malah didobelkan tuh Bun. Iya, karena cuma 1 kata. Harus 2. Memang harus 2 dia. Nah, jadi 2 kali nama saya. Aristanika gitu kan. Iya. Nah, memang kayak gitu Bapak Ibu. Jadi lebih, dan itu tidak bisa diganti ya Bapak Ibu. Ada yang terus gantinya gimana? Waduh, maaf Bapak Ibu, itu tidak bisa diganti karena itu memang sudah dibuatkan oleh kementerian. Makanya kemarin operator Dapodik itu pun juga tinggal download saja Bapak Ibu. Jadi download saja ID dan passwordnya. Jadi mereka tidak membuat, tinggal download di pd.data.kemdikbud.go.id kayak gitu. Siswa pun banyak. Jadi siswa yang namanya panjang-panjang tinggal awal sama akhir. Lah Bapak Ibu guru maunya nama lengkap. Jadi akhirnya saya infokan, maaf Bapak Ibu kalau di akun belajar.id itu seperti ini, saya jelaskan seperti itu. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu di sini juga bisa menginfokan ya, kalau aduh kok akun belajar.id namanya kok aneh-aneh gini ya gitu. Ini karena memang seperti itu. Yang diambil hanya yang awal dan akhir. Kalau namanya 2 enak sudah lengkap tuh. Nah, kalau 4 suku kata, 5 itu sudah awal dan akhir aja, yang di tengah-tengahnya hilang. Itu Bapak Ibu. Sharing gitu ya. Iya. Yang ini berlakunya untuk guru aja atau murid juga sama, Bu? Sama, Bu. Murid juga sama. Ini semua sama. Jadi kalau kita akunnya namanya itu tadi juga berlaku di murid. Kalau muridnya lupa password juga tinggal menghubungi admin saja, gitu Bu. Jadi lebih mudah ya. Iya, sama-sama Bu Maria. Silahkan, apakah ada lagi Bapak Ibu ataukah sudah kita cukupkan? Kayaknya pada buka Google Classroom semua deh ini, Bu Mei dan Bu Aristanika. Sudah saya posting semua. Langsung banyak ya, menjelat gitu. Tapi itu hanya slide saja ya Bapak Ibu. Jadi itu memudahkan Bapak Ibu. Oh, kalau saya seperti ini. Nah, kalau kami bertiga kemarin prakteknya begitu. Jadi itu secara textbooknya ya, ibaratnya ya, buku panduannya. Nah, manualnya, nah ini prakteknya. Begitu Bapak Ibu. Jadi yang disampaikan juga sama. Gitu. Oke. Jadi kalau tidak ada lagi, kita cukupkan dulu Bun ya? Boleh, siap. Kita cukupkan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan juga kesediaannya untuk belajar bersama kami dalam coaching klinik eksplorasi akun belajar.id. Selama waktu 1, 2, dan 3 hari ini, kami berterima kasih dan mohon maaf atas jika ada kata-kata atau kalimat yang menyinggung atau tidak mengenakan hati. Semoga apa yang kita pelajari bersama-sama 3 hari ini menjadi bekal bagi kita untuk membuat pembelajaran yang bermakna dan juga berkolaborasi dengan rekan sejawat dan juga dengan siswa kita. Sekian dari saya. Amin. Bu Hana, Bu Mei, ada yang mau ditambahkan? Kalau dari saya, mungkin Bapak Ibu juga bisa menyebarkan info-info ini ya, Bu Mei, Bu Aristanika, ke teman-teman yang ada di sekolah. Jadi Bapak Ibu yang di sini juga bisa memberikan contoh kepada teman-teman, ini loh pemanfaatan tentang akun belajar.id. Karena sayang ya, memang
ini opsional ya, apakah wajib atau tidaknya itu opsional. Tetapi kalau saya pribadi itu saya harus pakai karena yang pertama banyak sekali manfaat yang bisa saya pergunakan di sini, penyimpanannya juga tanpa batas. Jadi saya nggak perlu lagi beli penyimpanan lagi karena kalau 15 GB itu kurang banget Bapak Ibu. Saya kemarin sudah gonta-ganti akun ya, banyak sekali. Nah, 15 GB itu nggak berasa, apalagi kalau saya memberikan tugas, yuk kita bikin video pembelajaran. Beberapa kelas itu sudah langsung ambiar Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu ajak teman-temannya untuk memanfaatkan akun belajar data. Begitu juga dengan peserta didiknya. Gitu Bu Aristanika. Mungkin Bu Mei. Bu Mei ada yang mau ditambahkan Bu? Mungkin untuk rekan-rekan yang ada di Kalokapuas, Palangkaraya maupun di luar Palangkaraya dan Kalokapuas, kalau misalnya lain waktu besok-besok ada kesulitan, boleh menghubungi kita bertiga. Kita akan selalu terima dan bantu begitu. Bukan karena kita jago, bukan karena kita pintar, pandai, tapi kita sama-sama belajar. Apa yang tidak bisa kita selesaikan bersama, mungkin nanti kita bisa cari solusi yang lain begitu. Kalau dari saya, mohon maaf apabila selama 3 hari ini ada ucapan, untayan kalimat, kata-kata yang menyinggung, baik itu dengan secara sengaja keluar dari saya mohon maaf begitu, mewakili juga rekan-rekan yang Google Trainer di sini. Nah, segitu Bu Aris, terima kasih banyak. Bu Hana, terima kasih banyak. Terima kasih kembali Bu Mei, Bu Hana. Baik, sebelum kita tutup sesinya, mungkin sekali foto mungkin Bun ya, minta tolong untuk di screenshot kan. Oke, boleh. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Jadi, Ibu, kita nyalakan dulu videonya. Dulu kameranya. Kita foto bersama dulu. Semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Dan mohon maaf ya Bapak Ibu bila ada kesalahan. Oke, silakan. Oke, ada lagi yang mau menyalakan kamera? Oke, tidak ada. Oke, siap. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Iya, terima kasih semua Bapak Ibu. Selamat sore. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore Bapak Ibu. Saya stop recording ya. Oke.